Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini Kamis bersama saya Guru Injil Mori. Kembali kita akan melanjutkan tentang seri hidup tanpa ketamakan. Nah, saudara, ini bagian kedua, kita akan membahasnya lebih detail lagi. Nah, saudara, prinsip ekonomi kerajaan Allah berbanding terbalik dengan prinsip ekonomi dunia. Nah, apa yang Yesus katakan tentang hal ini? Tentang keekonomian kerajaan Allah. Nah, saudara, Yesus menggunakan metafora dua harta, dua mata, dan dua tuan. Nah, ia menggambarkan kerajaan Allah itu dengan tiga ilustrasi ini. Matius 19 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu, Ya, saudara, pertama-tama adalah dua jenis harta. Nah, saudara, harta di bumi dan harta di sorga, manakah yang kau akan pilih? Nah, saudara, jelas sekali harta di bumi ini bisa rusak dan bisa karat, serta bisa dicuri. Itu jelas sekali. Nah, sifat harta di bumi itu hanya sementara. Dia bisa lenyap, hilang, ataupun habis nilainya, tergerus oleh usia. Namun, harta di surga itu abadi, karena berkaitan dengan karya Allah dalam kehidupan umat manusia dan ciptaannya. Nah, cara terbaik menyimpan harta di surga adalah dengan menjalankan Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, seorang tokoh spiritualitas Kristen, Dallas Willard, menjelaskan kepada kita bahwa kita akan memperlihatkan apa yang menjadi harta kita ketika sesuatu itu kita lindungi, kita amankan, dan kita jaga baik-baik. Nah, manusia memang diciptakan untuk menyimpan harta. Itu tidak bisa dipungkiri, saudara. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan kita untuk menyimpan harta jenis yang mana yang akhirnya berguna dan membangun kehidupan kita. Menyimpan harta itu akan menghabiskan waktu, sumber daya, dan emosi kita. Itu akan benar-benar kita all out di sana. Kita akan berjuang mati-matian di sana. Semua dicurahkan ke sana. Dan kita tidak bisa pungkiri, oh jangan simpan harta, jangan cari harta dunia ini. Enggak, saudara, kita ini mencari harta. Kita menginginkan harta. Namun harta seperti apa yang kita cari? Yesus tidak melarang kita menyimpan harta. Tetapi Yesus memberikan kita prioritas. Mana yang harus diutamakan? Mana yang paling penting dalam kehidupan kita? Simpan harta yang mana? Dalam konsep Tuhan Yesus, harta bisa disimpan. Tetapi jangan mengontrol kehidupan kita. Dengan demikian, kita bisa memanfaatkan harta itu dengan baik dan benar. Saudara, harta yang terbaik adalah harta di sorga. Harta yang abadi, harta dari Allah itu sendiri, dan Allah itu sendiri. Nah, saudara, harta di sorga bukan didapat dengan perbuatan baik. Harta ini didapat dengan menjadi milik kerajaan Allah dan menghidupi prinsip-prinsipnya. Beberapa orang kalangan Kristen mendorong kita untuk memperbanyak perbuatan baik agar bisa punya rumah bagus di sorga. Saudara, tidak. Perbuatan baik itu adalah gaya hidup kita. Seorang yang telah ditebus oleh Kristus
telah menjadi milik Kristus dan hidup dalam kerajaan Allah adalah orang yang senang berbuat baik, senang memberi kasih kepada orang. Perbuatan baik itulah yang memang mendekatkan kita kepada Allah dan membentuk karakter kita dalam kehidupan ini. Dan itu ciri khas dan gaya hidup kita. Saudara, harta itu adalah tahta hati seseorang. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Nah, saudara, yang kedua adalah dua jenis mata. Ilustrasi ini sangatlah biasa di kalangan orang Israel. Dikatakan di sana mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Kamu nggak bisa melihat apamu. Orang Israel pada zaman Tuhan Yesus mengerti peribahasa ini. Jadi mata yang tidak sehat itu mengacu kepada orang yang pelit, iri, dan cemburuan. Nah, itu mereka pahami betul. Jadi seseorang dengan mata yang sehat adalah orang yang murah hati. Orang yang punya kemurahan kepada sesamanya. Jadi dalam istilah Alkitab, mata ini juga dipakai sebagai metafora hati manusia. Hati manusia yang terbuka, berbagi, peduli kepada orang adalah mata yang sehat, hati yang sehat. Yesus mengajarkan konsep hati di tempat yang tepat. Kemudian dia beralih kepada mata yang baik dan sehat. Sebagaimana mata yang dapat melihat dan menerangi tubuh seseorang, demikianlah makna hidup yang kita punyai, yang kita pikirkan, renungkan, dan menjadi pandangan hidup kita, ditentukan oleh ambisi kita. Nah, apakah yang kita pandang bernilai? Itulah yang akan menentukan kita ini matanya sehat atau enggak. Kita ini murah hati atau pelit atau kikir. Saudara, ambisi seseorang yang luhur dapat berguna bagi orang-orang lain, sesamanya, dan melayani Allahnya. Namun, ambisi yang egois dapat menjerumuskan kita dalam kegelapan kehidupan dan kegelapan moralitas yang benar-benar menyeramkan. Nah, saudara, di zaman ini Smith menggunakan kalimat parafrase bagian ini. Dua jenis mata ini. Jika tanganmu menggenggam, jiwamu akan menciut. Namun jika tanganmu terbuka, jiwamu akan hidup. Jadi murid-murid Tuhan Yesus diajarkan, diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk memiliki mata yang sehat. Yaitu orang yang punya kemurahan hati dengan apa yang mereka miliki, barang mereka, uang mereka. Dan kemurahan bisa berbagi kepada sesama mereka. Kemudian yang terakhir adalah dua jenis tuan. Nah, pada ilustrasi terakhir ini Yesus menyampaikan sebuah logika bahwa kita tidak dapat sekaligus mengejar harta dunia dan mengejar kerajaan Allah secara bersama-sama. Nggak bisa. Jadi Mamon dan Allah ditandingkan di sini. Jadi Mamon mengacu kepada kekayaan ataupun roh kekayaan. Dan Yesus mengatakan Mamon itu merupakan musuh Allah. Dan ini sangat mengejutkan sekali pada waktu itu. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa kekayaan itu adalah perkenanan Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan kepada mereka. Dan tanda bahwa orang ini diberkati Allah. Itu berkenan saleh di hadapan Tuhan. Jadi mengapakah Yesus menyebut Mamon itu sebagai Tuhan? Lawannya Allah, musuhnya Allah. Nah, saudara, uang dan kekayaan memang menyerupai Tuhan. Tapi memang bukan Tuhan. Pertama, uang itu akan melindungi hidup seseorang dan cakupan dimensinya itu panjang sekali. Nah, kedua, pengaruh uang ini sangat besar. Orang bisa jadi tidak suka kepada orang kaya, tetapi mereka sangat menghormati uang orang kaya. Jadi pengaruhnya bisa besar sekali karena dampak yang diberikan itu bisa banyak sekali. Ketiga, kekayaan itu seolah-olah memberikan apa yang kita inginkan dari Allah. Jadi kekayaan itu bisa memberikan rasa aman, nyaman, dan bahagia. Jadi apa yang kita ingini dari Tuhan
itu bisa digantikan dengan apa yang diberikan uang kepada kita. Nah, inilah mengapa kita cenderung melayani uang itu. Saudara, masalah utamanya bukanlah pada uang sebenarnya. Tetapi masalahnya yang inti itu adalah dalam hati kita ini. Dalam faktanya, kita ini orang miskin. Namun kita masih melayani mamon. Bisa juga kita ini kaya. Tetapi kita memiliki hati kerajaan Allah. Sangat senang berbagi dan melayani Allah. Itulah mengapa Yesus membandingkan Allah dengan mamon. Karena kita cenderung mengejar Allah dan mengejar mamon kedua-duanya. Padahal kita tidak bisa melakukan kedua-duanya. Ketika kita mulai lirik-lirik, sedikit-sedikit melayani mamon, kita jatuh dalam penyembahan berhala. Dan kita menduakan Allah. Manusia memang bisa kerja kepada dua majikan. Tetapi tidak ada pernah satu orang itu menjadi milik dua tuan. Oleh karena itu, Yesus memerintahkan kita untuk menolak mamon dan hanya mengasihi serta mempercayai Allah. Ini bukan demi siapapun, saudara. Ini demi kita manusia itu. Karena hanya dalam menyembah Allah, menjadi milik Allah, menikmati Allah, kita bisa bahagia, kita bisa beroleh kedamaian. Allah tahu ketika kita mengejar harta dunia ini dan melayani mamon itu, kita tidak akan bahagia dan kita akan terjerumus dalam kesulitan, pergumulan penderitaan yang tak habis-habisnya. Nah, saudara, kerajaan Allah dan mamon itu bertolak belakang seperti timur dan barat. Jadi ada dua jenis harta yang dapat kita simpan di sorga atau di bumi ini. Dua jenis mata, mata yang murah hati atau mata yang kikir dan pelit. Dua Tuhan, Allah atau mamon. Saudara memilih harta yang sifatnya sementara atau kekal. Saudara mempunyai pikiran yang fokus kepada diri sendiri ataukah fokus kepada Allah dan sesama. Oleh karena itu, terakhir Yesus mengingatkan kita, siapakah yang kita sembah dalam kehidupan ini? Anda memberikan hatimu kepada kekayaan, mamon, atau Anda memberikan dirimu, hatimu, kepada sumber segala kekayaan itu, yaitu Allah itu sendiri. Dalam bagian terakhir ini, kita tidak bisa kompromi. Kita tidak bisa berdiri dalam dua perahu. Kita harus memilih satu saja yang kita sembah. Sudah ada tiga metafora yang Yesus sampaikan ini. Semoga tiga hal ini boleh mengingatkan kita akan cara pandang kita terhadap kekayaan. Di manakah harta yang harus kita simpan? Dan konsep nilai. Apa yang bernilai, apa yang berharga. Semoga penggambaran Tuhan Yesus ini kembali memperingatkan kita akan prinsip ekonomi kerajaan Allah. Prinsip yang akan membuat kita hidup semakin ekonomis dan berguna, serta bahagia di dunia ini dan di kekekalan nantinya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami kembali belajar tentang hidup tanpa ketamakan. Nah, biarlah Tuhan tiga metafora yang telah Engkau berikan kepada kami boleh membukakan kepada kami. Kami memang mengejar harta, namun biarlah Tuhan boleh menolong kami memilih harta yang di surga, yang nilainya kekal Tuhan. Nah, biarlah hati kami, pikiran kami, boleh hanya terfokus untuk melayani sesama kami, melayani Engkau ya Tuhan. Bukan untuk diri kami sendiri Tuhan. Biarlah mata kami menjadi mata yang sehat, mata yang punya kasih daripada Engkau sendiri. Dan biarlah hidup kami hanya menyembah Engkau Tuhan dan melayani Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami dan berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Nah, biarlah nama Tuhan saja dimuliakan dan kami boleh menikmati kebahagiaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.